Sudah berabad-abad lamanya kekayaan alam Indonesia dieksploitasi khususnya di sektor tambang, yang kemudian memberikan dampak pada pihak asing. Sedangkan untuk rakyat Indonesia hanya mendapatkan ampas kotor dari aktivitas pertambangan tersebut. Seperti di Dairi, warga dihantui kehancuran setelah datangnya PT Dairi Prima Mineral atau DPM. Pasalnya, perusahaan tersebut menambang tepat pada lempengan bumi yang rawan akan gempa. Peringatan Hatam tak hanya dihadiri oleh Sri Kandi Lestari. Ada juga dari Mandailing Natal yang menceritakan perjuangan mereka melawan industri ekstraktif yang memanfaatkan gas alam untuk menjadi listrik pula. Hatam bermula dari tragedi lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 Mei 2006. Yang sampai pada saat ini belum dapat pemulihan dari pemilik perusahaan. Saat itu pula, Hatam diperingati untuk menolak lupa akan kekejian para perusahaan perusak lingkungan. Jadi saya melihat dan saya menangis. Betapa sedihnya. Dan apalah artinya hidup ini lagi. Jadi sampai saat ini saya berani bilang, bahkan orang ini yang mendengarkan, kalau orang yang siap menerima tambang adalah hanya makan 2 hari. Tetapi mati tak mati, hidup tak hidup, makan tak makan selama 30 tahun. Setelah ini sudah dikerjakan ini nanti, habis dikorek, 30 tahun lagi durian pun tidak hidup lagi. Karena tanaman tidak bisa kawin dengan semen. Sri Kandi Lestari juga menyebarkan semangat perjuangan untuk warga Dairi pada peringatan 17 tahun Hari Anti Tambang atau Hatam. Bahwa kita tidak mungkin melawan negara. Kita nggak melawan negara, kita cuma meminta hak kita. Kita mau hak kita untuk dipenuhi, hidup yang layak, dan itu termaktub dalam undang-undang. Kita harus memperjuangkan hak kita. Ingat enggak, Bu? Penerus negara ini ketika mereka berperang melawan penjajahan, apakah mereka berpikir, aku dapat apa nanti? Pernah nggak berpikir seperti itu? Nggak pernah. Yang dia pikirkan bagaimana anak cucuku besok ke depannya hidup dengan layak dan tidak dijajah. Pertanyaan saya, apakah kita sekarang sudah merdeka? Suarakan apa yang kita inginkan. Suarakan, terus gemakan. Yang mana perusahaan tambang itu ya sebuah kejahatan yang sempurna kan gitu, kompleks semuanya ya. Kalau saya hanya menyampaikan ya, pendahulu kita dulu kan berjuang selama 350 tahun untuk memperjuangkan negara ini. Masa kita kalah kan gitu, padahal pendahulu kita itu pendidikannya masih rendah. Kita yang sudah bersekolah bagaimana kan, pengalaman kita sudah lebih tinggi, bahkan informasi kita merupakan publik pun udah lebih ini kan ya. Harapan saya ya jangan kalah gitu, ayo berjuang. Menyampaikan pesan, jangan biarkan tanah leluhur kita ini dioprak-aprik oleh pendatang asing. Kita penguasa di sini, bukan orang lain penguasa di wilayah kita. Jadi kitalah yang menentukan nasib desa kita ini, nasib daripada anak cucu kita ke depan. Jangan kita berikan nasib anak cucu kita pada orang asing. Semuanya, perjuangan ini hanya awal. Ini awal kita di dalam berjuang bersama-sama. Tetap solid, rangkul anak kecil, anak muda yang memang ingin berjuang. Kita punya kekuatan, harus disertai pendidikan. Dalam hal ini, Sri Kandi Lestari bersolidaritas terhadap warga Dairi Sumatera Utara yang sedang diancam ruang hidupnya karena pertambangan seng oleh perusahaan DPM. Kebijakan justru mempermudah investor masuk dan mengeksploitasi ruang hidup warga dan mengancam ruang hidup warga.
Yang kedua, tidak ada tambang yang membawa kesejahteraan. Hal itu terlihat dari bahwa tambang merupakan rakus air, rakus lahan, dan tambang akan meninggalkan kehancuran baik dari sumber air dan pertanian. Selanjutnya, tambang akan hadir di tengah-tengah kita, masyarakat, dan memecah belah kita masyarakat dan mengakibatkan konflik antar masyarakat. Selanjutnya, yang menjadi tonggak dari perjuangan atau perlawanan ini adalah basis ataupun masyarakat, khususnya pemuda. Untuk itu Amanginan kita harus tetap merangkul pemuda, kita menciptakan jiwa-jiwa baru dalam berjuang, khususnya pemuda, dengan melawan korporasi, dengan melakukan perlawanan yang kreatif sehingga mampu mempengaruhi publik dan mendapatkan tekanan dari luar, sehingga kampanye kita soal perjuangan ini akan semakin banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kalau kita tidak berlawan dari sekarang, maka kita akan masuk dalam lingkaran perbudakan modern karena sumber daya alam kita dikuasai oleh orang lain. Nah, jangan pernah mau kita mati di lumbung pangan kita sendiri. Ingat, bumi ini titipan, bukan warisan. Yang kelak akan kita titipkanlah kembali kepada anak cucu kita ke depan. Oleh sebab itu, rebut, perjuangkan, dan rawat. Terima kasih.